Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami ingin mempresentasikan pengembangan aplikasi manajemen tugas kuliah yang berbasis mobile, yang dimana aplikasi tersebut dinamai Indeplenku. Untuk di sini kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Arif Firmansyah, kemudian ada Emasni Fauji, yang ketiga ada Muhammad Usman Prayoga. Oke, lanjut ke halaman kedua. Di sini ada latar belakang dan masalah. Latar belakang dibuat aplikasi ini karena kan banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengatur tugas kuliah. Nah, biasanya dalam 1 minggu ada banyak tugas dari mata kuliah yang berbeda dengan deadline yang berbeda juga. Nah, kondisi ini sering menyebabkan manajemen waktu menjadi kurang baik, kemudian sehingga tugas terlambat dikerjakan, bahkan lupa dikumpulkan. Nah, dampaknya itu bisa menurunkan prestasi akademik dan meningkatkan stres pada mahasiswa. Jadi, Dedenku ini hadir sebagai solusi yang berbasis mobile dengan framework Flutter untuk menyediakan pengingat praktis dan intuitif bagi mahasiswa. Oke, sekarang kita ke rumusan masalah. Untuk rumusan masalah di sini ada efektivitas manual, ada arsitektur solusi, kemudian ada sistem otomatis. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada efektivitas manual, kemudian ada arsitektur solusi, dan ada sistem otomatis. Kemudian rumusan masalah pertama di sini, apakah metode pencatatan tugas yang digunakan saat ini sudah efektif untuk mencegah keterlambatan, atau sejauh mana metode pencatatan manual yang saat ini mampu mencegah keterlambatan mahasiswa. Kemudian yang kedua ada arsitektur solusi. Kelima di sini bagaimana merancang fitur Dedenku untuk secara efektif menekan prokrastinasi. Kemudian ada yang ketiga yaitu sistem otomatis, yang dimana bagaimana dampak dari implementasi fast notification lokal terhadap kedisiplinan pengumpulan tugas, yang dimana apakah fitur pengingat otomatis atau notifikasi dapat meningkatkan kedisiplinan mahasiswa tersebut dalam mengumpulkan tugas yang tepat waktu. Lanjut ke halaman selanjutnya, ada tujuan, manfaat, dan batasan. Tujuan dari proyek ini yaitu menganalisis kebutuhan mahasiswa dalam mengolah tugas, kemudian merancang prototipe aplikasi Dedenku yang memiliki fitur utama seperti pencatatan tugas, penjadwalan, dan notifikasi lokal. Sedangkan manfaatnya itu aplikasi ini diharapkan membantu mahasiswa mengurangi kelalaian terhadap tugas, pengelolaan tugas dengan efisien, kemudian meningkatkan budaya disiplin, serta membantu penggunaan pengelola waktu yang lebih baik. Selain itu, proyek ini juga sarana bagi tim kami untuk menerapkan ilmu manajemen proyek pengawasan secara langsung. Dalam ruang lingkupnya itu di sini aplikasi mobile personal untuk Android dan iOS. Dan di sini berfokus untuk analisis fungsional, WBS, estimasi anggaran, CRUD, data tugas, dan pemicu notifikasi lokal. Slide selanjutnya. Di sini ada teori dan batch breaking. Jadi pada halaman ini dijelaskan teori-teori yang menjadi dasar pengembangan aplikasi Dedenku. Yang pertama adalah MPPL atau manajemen proyek perangkat lunak, yang digunakan untuk perencanaan proyek, pembagian tugas, serta pengolahan jadwal pengerjaan. Kemudian yang kedua ada teori prokrastinasi, yaitu kebiasaan menunda pekerjaan dalam konteks mahasiswa. Prokrastinasi sering menyebabkan tugas dikerjakan mendekati deadline, karena itu notifikasi pada aplikasi diharapkan dapat membantu mengurangi kebiasaan buruk tersebut. Kemudian ada Flutter. Di sini kami menggunakan Flutter sebagai framework pengembangan karena memungkinkan pembuatan aplikasi yang responsif dengan efisiensi kode yang baik. Dan
ada UI UX. Nah, di sini kami menerapkan pendekatan UI UX atau user experience dan user interface agar aplikasi ini mudah digunakan dan nyaman bagi pengguna. Oke, selanjutnya ada seal breaking, Luman. Yang dimana di sini ada 3 aplikasi atau web aplikasinya. Selanjutnya ada seal breaking. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada Google Calendar, yang dimana terintegrasi luas, namun fungsionalitasnya terlalu umum atau general purpose. Dan yang kedua ada Todoist, yang dimana fitur manajemennya itu kompresif, tetapi sistem pengingatnya itu otomatis yang berbayar atau premium subscription. Kemudian ada aplikasi Delenku yang kami buat, yaitu aplikasinya itu gratis, kemudian berfokus murni pada tugas kuliah dan dilengkapi dengan local notification system secara penuh. Kemudian ada metodologi dan alur pengembangan. Untuk metodenya itu di sini menggunakan metode kuesioner dan survei yang dimana penyebaran angket digital terstruktur kepada mahasiswa aktif guna menjaring data kuantitatif mengenai prokrastinasi dan kebutuhan fitur pengingat. Kemudian ada studi dokumentasi dan literatur, yang dimana penelaahan mendalam terhadap buku teks manajemen proyek atau PMBOK, yang dimana jurnal efisiensi produk dan dokumentasi teknis Flutter. Kemudian ada tahapan perancangan atau UCD, yang dimana memetakan kebutuhan fungsional sistem, memodelkan diagram logika atau use case, serta mendesain antarmuka pengguna yang responsif atau high fidelity di FIBA. Kemudian ada konstruksi dan pengujian, yang dimana di sini pengkodean modular menggunakan tools Flutter, integrasi database lokal dengan SQL Firebase, dan pengujian kendala sistem lewat metode black box testing. Selanjutnya, nah di sini akan dijelaskan oleh Ari Firmansyah. Baik, di slide ini ada daftar anggota, tim, dan tanggung jawab. Nah, yang pertama ada Muhammad Yusban Bayuga, yang jabatannya itu Project Manager. Tanggung jawab utamanya koordinasi jadwal tim, mitigasi risiko, dan pelaporan akhir. Nah, hasil kerjanya dokumen, perencanaan, dan laporan akhir. Yang kedua ada Musni Fauzi, jabatannya Sistem Analis dan DIE. Tanggung jawab utamanya adalah analisis kebutuhan sistem, arsitektur DB atau database, dan logika notifikasi. Hasil kerjanya, analisis kebutuhan dan skema database. Yang ketiga ada Ari Firmansyah atau saya sendiri, jabatannya itu adalah front-end developer. Tanggung jawab utamanya implementasi UI Figma ke Flutter, modul out, dan dashboard. Dan hasil kerjanya itu adalah source code modul utama Flutter. Yang keempat ada Rizky Pratama Putra, jabatannya ada UI UX Designer. Tanggung jawab utamanya ada desain antarmuka, pembuatan wireframe, dan prototype. Hasil kerjanya desain link Figma dan aset grafis. Yang kelima ada Siti Nuraini Rahayu, jabatannya itu adalah QA tester dan DevOps. Tanggung jawab utamanya adalah uji fungsional aplikasi, penanganan bug, dan deployment. Hasil kerjanya laporan pengujian atau black box dan deploy atau release. Lanjut. Nah, di slide ini ada work breakdown struktur atau WBS. Tabel ini memecah keseluruhan proyek menjadi 6 paket pekerjaan utama atau work package. Berurutan lengkap dengan ID, penanggung jawab, durasi, dan kode urutan aktivitas. Ini fondasi untuk penjadwalan dan analisis jalur kritis di slide selanjutnya. WBS 1.0 adalah identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna selama 10 hari, ditangani project manager dan analis. WBS 2.0 adalah analisis kebutuhan sistem dan database. 8 hari. WBS 3.0 adalah perancangan use case dan UI UX di Figma berdurasi 9 hari.
Yang keempat ada WBS 4.0 adalah tahap paling berat yaitu pembuatan aplikasi cakup modul CRUD, jadwal dan notifikasi selama 23 hari. Porsi terbesar dari total proyek WBS 5.0 adalah uji coba fungsi dan perbaikan bug selama 7 hari. WBS 6.0 adalah deployment aplikasi dan pelatihan penggunaan selama 6 hari. Total durasi ke-6 paket menjadi dasar perhitungan di 57 hari kerja yang muncul di slide CPE. Selanjutnya ada estimasi anggaran proyek. Tabel rincian anggaran dipecah ke 4 kategori pembiayaan logika yang umum dipakai. Kategori A ada SDM, adalah honor untuk project manager, developer UI UX, dan QA tester selama 3 bulan kerja tim secara part-time. Senilai Rp5.700.000. Ini komponen terbesar karena tenaga kerja manusia memang biasanya jadi biaya dominan di proyek software. Kategori B ada operasional, cakup akses internet tim, biaya server cloud Firebase, dan konsumsi rapat. Nilai Rp1.350.000. Selanjutnya ada kategori C, itu ada alat, adalah lisensi Figma Education dan akun Android Developer Play Store. Senilai Rp600.000. Kategori D ada lain-lain, adalah dana cadangan operasional sebesar 10% dari subtotal senilai Rp765.000 sebagai buffer untuk hal-hal yang tak terduga. Totalnya jadi mencapai Rp8.415.000 untuk keseluruhan proyek. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yusman Bayuga. Baik, di slide selanjutnya kita membahas analisis PERT dan critical path method. Di sini kami menganalisis jadwal proyek menggunakan metode PERT dan critical path method atau CPM untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kritis yang tidak boleh terlambat berdasarkan perhitungan early start, early finish, late start, dan late finish. Ditemukan bahwa sebagian besar aktivitas berada pada jalur kritis dengan nilai slack 0, kecuali aktivitas analisis kebutuhan database yang memiliki slack 2 hari, sehingga tergolong non-kritis. Jalur kritis ini proyek terbentang dari aktivitas A hingga O, dengan total durasi keseluruhan mencapai 57 hari kerja, yang menjadi acuan utama dalam pengendalian jadwal proyek. Selanjutnya kita membahas project timeline dan milestone. Di sini ada 4 bulan, ada bulan ketiga 1 sampai 3. Untuk bulan pertama yaitu analisis. Pada bulan pertama, kami fokus pada tahap analisis, yaitu identifikasi kebutuhan riset mahasiswa UTB, pembuatan skema database, dan perancangan diagram use case diagram. Memasuki bulan pertama hingga kedua, masuk ke tahap desain, membangun mockup high-friendly, dan prototipe fungsional di Figma. Pada bulan kedua hingga ketiga, tahap coding berlangsung, mencakup pengembangan model CRUD, arsitektur notifikasi lokal, dan penyusunan UI responsif di Flutter. Terakhir, pada bulan ketiga, kami memasuki ke tahap rilis, meliputi uji coba fungsional dengan black box testing, perbaikan bug, deploy aplikasi Android, dan pelatihan pengguna. Lalu selanjutnya kita membahas risiko mitigasi dan indikator sukses. Yang pertama, analisis dan mitigasi risiko. Kami mengidentifikasi 2 risiko utama dalam proyek ini, yaitu pertama risiko bug teknis, yaitu potensi kegagalan pada fungsi background notifikasi di sistem OS Android versi terbaru. Yang kedua, mitigasi. Pelaksanaan unit testing berkala dan optimasi library lokal notifikasi. Lalu yang ketiga, overload waktu, tabrakan agenda akademik pengembang, dan mitigasi, yaitu monitoring ketat menggunakan papan Canvas WBS mingguan. Lalu, keberhasilan proyek ini akan diukur melalui 3 indikator.
Kompatibilitas aplikasi yang dapat berjalan lancar minimal di Android 10 ke atas. Akurasi fitur dengan target seluruh fungsi CRUD, sinkronisasi jadwal, dan notifikasi alarm bekerja dengan tepat. Serta tingkat penerimaan pengguna yang dibuktikan melalui respon positif dari pengujian kualitatif terhadap mahasiswa. Demikian presentasi proyek di Deadline-ku dari kami, tim pengembang MPPL Universitas Teknologi Bandung. Program Studi Teknik Informatika 2026. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.